lagi setelah minggu kemarin set baru, kita kembali ke set yang lama. Iya, minggu depan kita kembali ke set yang tadi itu. Yang tadi. Yang maksudnya video tadi sebelum gimana sih? Iya, sebelum video ini. Nah, ya. Jadi kita karena Indra merasa malu ada tukang bubur kacang dan 3 orang wanita. Jadi, apa sih? Kopi? Oh. Masih. Oke, dalam video ini setelah kita di video sebelumnya kita membahas playing victim seorang wanita. Anjay. Yang ternyata banyak juga yang merasa cowok yang sungkom ngechat Indra juga ya. Iya, ngechat Indra juga ya. Jadi kita akan membahas topik yang menarik selanjutnya. Apa itu? Kita jangan setelah kita merasa cewek tuh kayak disudutkan ya di video sebelumnya. Yeah. Untuk sekarang yang cowok yang akan disudutkan di video ini. Iya. Kita akan membahas. Karena kita netral. Ya. Kita akan tidak memihak pada satu pihak. tidak akan memihak pada satu pihak. Ya, udah. Sudah. Kenapa Superman gak sekolah? Kenapa? Jawab lah. Gak tahu. Karena libur. Kita akan membahas video kali ini merupakan topiknya menahan godaan saat berhubungan. Misalnya saat berpacaran ya. Oke. Takut nanti. Iya. Emang ngomongnya apa nih? Menahan godaan saat berhubungan. Oke. Bayu pernah nggak? Pernah. Oke, serius. Merasa tergoda dengan cewek lain saat kan setupnya Anda dulu ya. Kenapa langsung ke saya? Ya udah langsung. Oke, Indra gimana? Kalau saya aman-aman aja. Bukan jawaban anjing. Saya tertarik iya, tapi cuma tertarik aja, biasa doang, nggak ada rasa gitu. Teman saya pernah berbicara pada saya ini. Yang cantik mungkin lebih banyak, tapi pendam saja dalam hati. Ya, karena gitu doang. Teman saya juga pernah berbicara tadi di depan. Kekasih itu nomor 1. Ya, kasih itu nomor 1. Ya. Siapa itu temannya? Mana? Jadi menahan godaannya. Menurut Anda gimana cara menahan godaan supaya tidak tergoda dengan wanita lain? Itu ingat pada kekasih Anda yang saat ini. Wow, ingat juga apakah enak apabila diduain? Tidak enak. Enak. Iya. Harus merasakan dulu, harus berpikir panjang dulu gitu. Yang saya lakukan gitu. Kalau Bayu sendiri gimana? Pernah nggak sih tergoda sampai akhirnya udah terjerumus untuk berselingkuh? Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Tidak pernah. Seperti yang video sebelumnya kita bicarakan. Ya. Membangun sebuah kepercayaan itu sangat mahal. Ya, menentukannya mudah. Ya. Kalau nggak jadi, lanjut. Jadi Bayu tuh nggak pernah ya? Nggak pernah. Terus berarti tahan godaan. Kekasih nomor 1. Nomor satu. The one and only. Jadi Bayu tuh nggak pernah tergoda sama cewek lain saat Bayu berhubungan. Dalam hubungan. Ya. Jadi Bayu punya tips nih, gimana sih caranya? Kan saya udah ngasih tips gitu. Itu yang saya lakukan. Oke. Gimana? Tips apa? Cara menahan godaan dari cewek lain atau ya gitu dari lawan jenis supaya mendekat, atau kan biasanya lawan jenisnya ini mendekati ketika sudah punya kekasih. Gimana tuh Bayu? Pertanyaannya cuma satu buat Anda yang tergoda. Ya. Apa yang dicari dari orang baru itu? Apa sebenarnya? Bentar. Kan apa yang dicari dari orang baru? Iya. Misalnya orang baru itu tapi orang lama yang ngedeketin, gimana? Wow, pengalaman pribadi sepertinya ya. Ya misalnya dalam hubungan. Iya, dalam hubungan. Dalam hubungan nih. Dalam hubungan.
orang baru nyata tapi orang lama yang ngedeketin gimana? Oh, jadi mantan Indra misal mendekati Reksa Indra. aja, coba Reksa. Oke. mantan Reksa mendekati Reksa. Begitu. Tapi Reksa dalam hubungan. Seperti yang saya katakan di episode sebelumnya. Tuhan itu menciptakan untuk menghilangkan rasa, bukan momen. Momennya ada tapi tidak untuk diulang. Itu yang saya katakan kemarin. Harus ditekankan gitu ya. Jadi gimana cara menahannya? Cara menahannya apa? Ya apa yang dicari sebenarnya. Kalau siapa dulu? Dulu aja. Oke. Kenapa Anda bisa suka ke kekasih Anda saat ini? Trust anjay. Percaya ya. Yang dibangun seperti yang tadi Bayu bilang. Enggak, alasan utamanya Anda nembak dia apa? Susah kan? Kenapa Indra susah jawabnya? Kenapa? Karena cinta itu tidak butuh alasan, saudara. Kalau cinta dengan alasan, misalkan, dia mah cantik orangnya. Ketika ada yang paling lebih cantik, pasti yang lama akan ditinggalkan. Kekasih nomor 1 bagi menurut saya. Iya. Kalau misalkan alasan pacaran sama dia karena cantik, kan Mbak. Kalau dia nemu yang lebih cantik, pasti Anda ditinggalkan. Mudah tergoda ya. Mudah tergoda. Jadi true love is no reason. True love is no reason. Cinta tanpa. Gitu. Gitu lah ya. Nabi Muhammad gimana? Ada nggak? Ada. Bayu, kalau mencari cewek itu karena apanya? Coba boleh dikasih tahu kepada teman-teman Biar Talks. Seperti yang saya tadi katakan, cinta itu tidak ada alasan. Jadi enggak kan pasti Bayu, kenapa sih suka gitu? Kenapa suka nggak sama cewek yang sekarang Bayu? Bayu? Saya tanya sama Anda, kalau Anda mencari sesuatu di pasangan Anda dan Anda telah mendapatkannya, terus tujuan Anda buat mencintai dia lagi apa? Aduh, berat saya tidak bisa menjawab Bayu. Gak ada kan? Makanya cinta itu tidak ada alasan. Berarti kalau cinta hanya karena fisik itu tidak baik ya? Tidak baik. Karena ujung-ujungnya pasti akan tergoda lagi. Ada yang pasti ada yang lebih cantik. Lebih cantik. Saya tanya sama Anda. Aduh. Cantik mana Anya Gelardin sama pacar Anda? Kekasih nomor 1. Kekasih. Ini nggak realistis aja. Kekasih nomor 1. Realistis aja. Saya jujur loh. Oh jujur. Jujur saya tuh. Sama Wulan Guritno? Saya nggak suka itu. Oke. Kalau Bayu sendiri gimana? Anya Geraldine atau Wulan Guritno? Saya Anya Gelardin. Atau kekasih Bayu? Kekasih saya. Karena realistis. Ya, realistis. Yang mungkin didapetin si Anya Gelardin. Misalnya Bayu bisa dapetin Anya Geraldine. Oke. Gak mau. Tetap ya kekasih. Gak mau. Karena saya emang biasa aja kalau lihat Anya Gelardin. Nggak nafsu ya? Nggak. Saya nggak gempol kok Anya Gelardin di IG saya. Ya, nanti kita cek. Cek saja. Kita cek TikTok Bayu. Oh jangan. Oke, jadi gimana tadi cara menghadapinya itu dengan apa sih? Jawaban Anda? Ya apa? Menahan godaan itu gimana? Iya apa sebenarnya mau apa yang dicari? Gitu. Ya kan kalau itu gimana ya, susah. Orang itu nggak bersyukur karena selalu meminta lebih. Manusia itu selalu kurang ya? Selalu merasa kurang karena manusia tidak pernah merasa cukup. Begitu. Jadi kalau apa yang Anda cari? Mau nyari yang lebih cantik? Yang cantik belum tentu baik. Yang baik belum tentu cantik itu gimana? Enggak juga. Saya nggak bilang kayak gitu. Tapi saya tekankan lagi. Ya, cari pacar itu mudah. Ya. Cari pacar itu mudah. Nah sih justru jurik pula. Cari pacar itu mudah. Cari yang cocok itu baru susah. Karena gimana ya jelasinnya? Sok jelasin lagi. Gimana ya? Karena mencari sekedar pacar itu asal jedor, asal pilih itu gampang. Besok dia Reksa punya pacar kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan cari yang cocok, cari yang pas gitu, susah. Begitu. Jadi apa gitu yang dicari gitu?
Kalau kalian mencintai sesuatu karena ada satu alasan, ya kalau misalkan si satu alasan ini sudah terpenuhi, terus tujuan Anda mencintai pacar Anda apalagi? Anda pasti merasa bosan dan akhirnya ditinggalkan. Makanya cinta itu tidak ada alasan. Ya gitu ya, cinta itu tanpa alasan. Cinta itu. Kalau misalkan saya suka sama dia karena dia misal kaya, Ya. suka jajanin. Oke. Oke, sering dijajanin. Tapi lama-lama bosan. Lama-lama nggak ngejajanin. Bakal putus. Karena alasannya cuman pengen dijajanin. Jadi pacarnya karena pengen dijajanin. Iya. Itulah saya katakan tadi, karena cinta itu tidak ada alasan. Jadi jangan karena kecantikannya juga. Iya. Tapi karena kecocokannya. Iya. Jadi kan dari yang saya ringkas, jadi cuekin aja ya kalau ada. Cuekin saja. Tapi misal kalau dicuekin tetap ngejar gitu gimana? Orang baru itu adalah salah satu dari godaan orang baru itu. Pegang omongan saya. Pegang. Ya. Jadi yang bersih nih. Jadi pegang omongan saya. Orang baru itu rasa kita hanya akan bertahan sebentar. Tapi orang lama itu kalau kita merasa bosan, itu kuncinya cuma satu. Ketemu aja. Langsung tumbuh lagi rasanya. Rasa bosannya akan hilang. Nah, gimana kan kalau sudah bertemu tapi malah terjadi makin hebat gitu. Apanya? Pertengkarannya. Ya. Kalau rasa bosannya makin gak jelas nih. Ya udah. Ya udah, sudahi saja. Saya nggak pernah gitu sih kebetulan. Oh, bagus lah. Anda kan gitu ya? Anda gitu ya? Anda gitu? Enggak, alhamdulillah. Oh, enggak. Kirain. Terlalu sibuk menangani sesuatu, mungkin? Iya, saya terus sibuk. Dengan Reksa? Apa? Sibuk ada urusannya. Jadi kan tadi sudah berarti dicuekin. Kan itu misal kalau dikejar, kalau si godaannya yang ngejar. Tapi kalau kitanya emang sengaja ngejar, ya berarti emang kitanya yang goblok. Salah ya. Udah saya katakan tadi, kalau ada dua insan saling mencintai, lalu salah satu dari kedua insan ini berselingkuh, secara teori harusnya orang yang kedua lah yang dipilih sama seperti di video kemarin ya. Iya. Karena dapat berhasil gitu. Orang yang dia berarti kesannya ada orang yang lebih dia sayangi timbang orang yang pertama. Begitu. Ingat, selingkuh itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Ingat ya, selingkuh itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Mic-nya di sini. Lemah. Selingkuh orang lemah. Selingkuh hanya untuk orang-orang yang lemah. Jadi mungkin Indra pengalaman pribadi pernah diselingkuhin, wajar. Selingkuh hanya untuk mau ngapain Om? Selingkuh hanya untuk orang-orang yang lemah. Jadi jangan berselingkuh ya. Jadi kita harus tahan godaan. Setia itu mahal. Oke. Itu gimana kalau misalnya itu dengan pasangan kita, apakah harus ngobrol atau diam-diam aja nggak usah kasih tahu? Ya kalau misalkan ini baiknya gimana? Misal nih. Ya. Misal Reksa pacaran sama perempuan namanya Ambar. Oke. Misal. Atau ganti aja deh, nggak terima. Misal namanya misal namanya Asep. Misal jangan dong. Oke. Novianti. Enggak, Reksa gimana dong? Aku misal Reksa pacaran dengan Anggira. Oke. Misal Reksa berpacaran. Ini konteksnya yang mana sih, lupa lagi ya. Ngobrol. Gimana? Misal Reksa pacaran dengan Anggira.
Lalu Asep ngedeketin Reksa. Misal gimana ya? Jangan Asep deh, kurang enak deh. Misalkan Reksa pacaran sama Anggira. Lalu ada Septi ngedeketin Reksa. Oke. Nah, ngechat doang, misal si Septi ngechat doang Reksa. Iya. Basa-basi. Harusnya bilang ke si Anggira Reksa tuh. Kalau enggak, itu udah masuk. Kalau Reksa terlanjur terus dalam mengikuti alur Septi, membalas terus Septi, itu seperti ngasih makan ikan. Semakin hari ikan itu akan semakin besar, walaupun lambat. Seperti rasa. Itu. Aduh gitu. Jadi begitu. Jadi alangkah baiknya Reksa konsultasi kepada Anggira, bicarakan kalau ada yang ngechat aku gini. Baiknya gimana gitu? Baiknya ya udah diamin aja gitu. Ya, jadi itu lelaki sesungguhnya. Jadi kunci nate ngobrol. Keterbukaan lah. Terbuka satu sama lain. Keterbukaan satu sama lain. Membukukan jadi apa? Ibarat satu rumah. Ya. Enggak sih enggak jadi. Oke, mengukuhkan satu sama lain gitu. Jadi kalau ada seperti video kemarin saya katakan, apapun membuat sakit pasangan Anda, tapi kalau Anda berkata jujur, emang itu yang harus Anda lakukan. Terus bagaimana kalau misalkan si pasangan Anda marah ketika Anda berkata jujur? Apakah Anda harus berbohong? Nah, itu tuh pertanyaan menarik. Gimana? Saya tidak bisa menjawabnya, Bayu. Ya, secara logika, jujur menyakitkan lebih baik daripada berbohong tapi menyenangkan. Lagi-lagi kita harus terus terang ya. Harus terus terang. Jujur menyakitkan. Lukanya bisa dihilangkan. Tapi ketika kita berbohong, menyenangkan. Dibuat senang dulu, lalu kita dibuat sakit. Itu akan lebih sakit. Jadi mending terus terang lah. Terus terang. Ya gini aja pertanyaannya. Kalau Reksa berbohong kepada Anggira akan senang karena Reksa menutupi kesalahannya. Tapi ketika Anggira tahu bahwa kesalahan Reksa sesungguhnya, Anggira akan lebih sakit. Iya. Kalau Reksa berkata jujur kepada Anggira, tapi Anggira merasa sakitnya hanya sebentar, butuh waktu. Setidaknya Reksa sudah berkata jujur. Reksa adalah laki hebat. Seperti itu. Reksa adalah laki hebat. Anggira beruntung dapetin kamu. Anggira beruntung. Ini hanya analogi. Anggira terus siapa tadi tuh? Septi itu hanya analogi saja. Jadi, hanya untuk memudahkan kita mencari peran. Tokoh fiktif jadi nggak nyata. Tokoh fiktif tidak nyata. Hanya fiktif belaka. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, tempat. Itu tulis aja ya? Ya, tulis saja kayak di sinetron. Iya. Begitu. Jadi kenapa kita harus berbohong? Jujur. Lagi-lagi dalam dua video ini poinnya itu kita harus jujur. Man. Orang pintar itu banyak, tapi orang jujur tidak tahu. Hanya sedikit mungkin. Kejujuran adalah kunci dalam sebuah hubungan ya. Jujur itu tidak ada mata pelajarannya dalam sekolah. Jujur itu dari hati nurani kita. Tapi kepintaran, menghitung uang, itu ada gitu matematikanya. PKN. Iya, ada ilmunya gitu. Tapi jujur itu nggak ada mata pelajarannya di dalam sekolah. Mata pelajaran jujur nggak ada. Gitu. Makanya saya setuju. Sebenarnya negeri ini bukan krisis orang pintar, tapi krisis orang jujur. Wow. Nampaknya itu merupakan sebuah akhir dari video ini. Saya yakin negeri ini akan seperti Singapura. Negeri ini akan seperti Amerika. Negeri ini akan seperti negara-negara Eropa. Kalau orangnya pintar sekaligus jujur. Negara rugi berapa triliun per tahun coba. Karena orang yang tidak jujur.
Indonesia itu sebenarnya kurang apa, saudara? Sumber daya melimpah, SDM bagus. Apa? Kekayaan alam bagus. Jadi sebenarnya kurang apa Indonesia? Indonesia hanya kurang orang jujur. Seperti itu. Jadi sekian saja di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Dan jangan dan sosial media sok. Bye Pojan, Indra Dwi dan apa? Biar Talks. Oke. Dan follow Reksa. Oh, yang penasaran nih gambarnya. Ini Reksa. Ini Reksa. Sedang bermain gitar. Sedang untuk Anggira dan Septi. Aduh. Kece. Sampai jumpa. Foto aing siapa? Bye.